Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Nadri, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini memenuhi undangan saya. Nanti saya ingin menyampaikan istilahnya semacam apa ya, membagi gitu ya. Istilahnya kalau di sini ketugasannya adalah diseminasi, yaitu modul 1.4 tentang, mungkin ini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu ya, tentang budaya positif. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan materi selama kurang lebih 60 menit nanti Bapak Ibu. Nanti kalau memang sudah waktunya sekitar 60 menit nanti segera diakhiri. Terus di sini nanti intinya pokoknya kita berbagi Bapak Ibu. Saya sendiri pada waktu mengikuti diklat ini, guru penggerak tentang materi ini juga sebetulnya pemahaman kami di kelompok kami itu juga masih kadang ragu Bapak Ibu. Itu tercermin dari hasil diskusi kami yang dikatakan sama fasilitator kadang masih mengambang seperti itu, sehingga sifatnya di sini adalah berbagi. Dan nanti kalau memang yang saya sampaikan itu menurut Bapak Ibu itu berbeda, pokoknya di sini nanti bebas lah dengan mau istilahnya menyampaikan seperti itu. Nah, sebelumnya ini karena Bapak Ibu tentunya sudah dari pagi mengajar, mungkin lelah, ngantuk dan sebagainya, mungkin saya akan memberikan sedikit ice breaking yang ringan-ringan saja. Ini Bapak Ibu. Ya, tersenyum. Jadi katanya ya, guru teman saya Pak Harafi yang guru agama itu katanya ada hadisnya ini, bahwa senyum itu adalah ibadah atau apa Bu? Nah, di sini ini jumlahnya 10 pas ya Bapak Ibu. Lebih. Saya kepengen Bapak Ibu berpasangan soalnya. Berpasangan. Nah, ini Pak Ratri mungkin sama Pak yang cowok sama cowok enggak apa-apa. Sama Pak Jadi. Mas Agung sama Pak itu, atau sama saya aja. Pak Bima sama saya. Enggak apa-apa. Saya enggak ada temannya. Udah berpasangan ya. Di sini nanti karena di sini ada gambar tersenyum, saya kepengen Bapak Ibu saling bertatapan. Makanya saya cowok sama cowok enggak gimana gitu. Kemarin pada waktu diklat saya cowok sama cewek itu sama Bu Maila itu, tapi enggak apa-apa. Selanjutnya saya akan memberikan hitungan sekitar 30 detik. Ibu memberikan senyum yang paling manis untuk teman-teman seperti itu. Mungkin sudah paham ya? Nah, itu terbukti sebelum melakukan aja Bapak Ibu sudah ketawa. Saya juga belum melakukan sudah ketawa duluan. Sehingga mari nih ngantuk pas saat itu jam segini dulu pas loka karya. Itu ya Bapak Ibu ya. Akan saya hitung aja. Mungkin saya nggak bawa stopwatch tadi, cari stopwatch belum ketemu. Saya hitung aja, hitungan sekitar 3 detik ya. Baiklah, mungkin akan kita mulai. Saya sama Pak Bimo. Saya terus sampai 3 mulai, terus saya hitung 1, 2, 3 ya. Iya. Baiklah Bapak Ibu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Selesai. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali, matur nuwun. Mungkin dari salah satu Bapak Ibu ada yang ingin mengutarakan bagaimana perasaannya setelah memberikan senyuman yang paling manis atau mendapatkan senyuman yang paling manis. Seger. Ya saya aja sambil ngomong, saya sama Pak Bima juga wajah saya itu Bapak Ibu tadi ngantuk dan lain sebagainya. Nah itu salah satu untuk anu ya Bapak Ibu ya, untuk apa ya, ini kemarin saya cobakan di kelas 7 itu
itu ngakak semua itu, isinya nggak jadi senyum gitu, tapi bisa mencairkan suasana sedikit. Baiklah, kita akan lanjut ya Bapak Ibu ya. Gini Bapak Ibu, di sini kita kan ini ibarat sebuah apa ya, saya umpamakan sebuah kelas lah. Ini saya namakan sebagai forum diskusi, walaupun nanti mungkin diskusinya sambil lalu aja, enggak terus berkumpul juga diskusi enggak gitu. Tetapi saya ingin menginginkan ini Bu, sebuah kesepakatan di kelas ini. Sebagai pemantik saya kasih 3. Yang pertama ini menghargai, yang kedua hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya itu dalam artian jiwa hadir, raga juga hadir. Saya tidak berharap badan ibu di sini tapi pikirannya di mana, di kelas atau di mana seperti itu. Terus HP mungkin boleh dinyalakan tapi di silent ya. Mungkin ada yang tambahan dari Bapak Ibu apa mungkin 2 atau 3 untuk ini. Generasi ada aktif, oke ya. Aktif ya, saya tulis nanti untuk ininya kan dilaporkan juga Bapak Ibu. Mengangkat tangan saat ingin berpendapat. Apa ya? Bahasanya satu lagi mungkin kontai. Ya nanti tak usahakan konten. Atau masih ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Tidak memotong pembicaraan. Oke, tidak memotong. Mungkin salah satunya salah satu dari mungkin ini aja. Oh tidak. Putra juga tidak ada, mohon maaf. Semuanya sebab. Oke, untuk kesepakatan kelas ini selama 1 jam ke depan, yang pertama menghargai siapapun, yang kedua hadir sepenuhnya dalam artian tadi ya, yang ketiga HP boleh dinyalakan silent, nanti kalau misalnya ditelepon boleh untuk keluar untuk mengangkat. Yang keempat aktif berbicara dan mendengarkan, jadi nanti saatnya berbicara ya silakan gitu ya. Yang yang kelima tunjuk jari saat akan berpendapat. Yang keenam on time, terutama nanti pada waktu selesai. Yang ketujuh tidak sambil makan. Oke, ini kita sepakati ya Bapak Ibu ya. Kita yang pertama kali saya ingin memaparkan tentang budaya positif Bapak Ibu. Ini sekedar mengingatkan saja bahwa budaya positif di sekolah yaitu artinya nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini merupakan istilahnya definisi dari budaya positif yang nanti cakupannya akan banyak sekali di Bapak Ibu. Lanjut kita ke ini. Nah ini untuk membangun budaya positif di sekolah itu perlu menyediakan yang pertama lingkungan yang positif,
yang kedua aman, yang ketiga nyaman, agar murid-murid kita itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi ada syaratnya itu ya. Terus yang kedua, berikutnya lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Nah, tentang kontrol ini nanti akan kita bahas di belakang Bapak Ibu, tentang 5 kontrol sebagai guru ya, nanti ya. Dalam hal ini, nah ini kontrol guru dalam menghadapi murid nanti di bab 4 ya. Kita akan bicarakan secara khusus ini. Berikutnya materi budaya positif itu di sini ada beberapa ya, 6. Yang pertama disiplin positif, yang kedua itu tentang motivasi perilaku manusia, yang ketiga tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang tentunya ini Bapak Ibu sudah tidak asing ya, sudah melakukan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia apa saja ya, sehingga dari sini nanti itu siswa itu ketahuan kalau dia itu melakukan sebuah pelanggaran itu mungkin karena ingin memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar itu. Biasanya seperti itu. Yang berikutnya yang nomor 5 tentang posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol sebagai guru seperti itu. Yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ini yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti di sela-sela ini kalau memang ada yang ingin didiskusikan silahkan. Nah, sebelumnya ini saya punya beberapa pertanyaan ya, ini ngopi dari punyanya Bu Irma ya. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pertanyaannya adalah setujukah dengan pernyataan ini? Tidak. Berarti hukuman tidak bisa, ya, tidak dapat mendisiplinkan. Yang ada jawaban yang lain mungkin beda pendapat tidak masalah. Ya. Oh ya. Jadi hukuman itu tidak harus menyiksa anak, Ya. tapi demi membangun biar anak itu menyadari kesalahannya, kekurangannya, dan meluruskan sehingga dia bisa berubah dari hukuman itu dan menolak jerah. Istilah yang berpendapat bahwa bisa tetapi dengan syarat tertentu ya Ibu ya. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kali ini gimana? Yang nomor 2. Mungkin Pak. Terima kasih Pak. Itu yang kedua itu kan pemberian hukuman. Apapun yang terjadi kan namanya hukuman ya. Ya itu walaupun hal positif itu saja tetap namanya hukuman. Jadi lebih baik mereka itu seperti yang sudah diterapkan di sekolah kita itu mereka tidak diberi hukuman tetapi menambah poin kebaikan. Jadi intinya kalau misalnya itu dilakukan apakah dia bisa meningkatkan ada 2 kemungkinan Mas. Mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Ya, bisa kalau bagaimana? Bisa kalau misalkan hukuman bukan hukuman ya, jadi poin kebaikan. Poin kebaikan itu ya poin kebaikan positif. Ya kalau kebaikan positif itu nanti memang ada tindak lanjut dan apresiasi Pak. Kalau cuma berhenti di situ aja ya, kita akhirnya besok kalau ya besok mau ngomong kan seperti anak tambah disitu karena ada apresiasi. Iya, jadi misalkan pas melakukan hal yang positif itu nanti dari siapapun warga sekolah itu ada apresiasi. Terus yang kedua memang kemungkinan yang tidak bisa mendiskusikan anak ya tadi tidak ada apresiasi. Karena ada apresiasi pasti akan meningkatkan disiplin. Karena itu memang jujur saja sebenarnya
Justina monggo. Sepertinya kata-kata hukuman itu seperti Kan kan jelek dan siksaan gitu. siksaan. Padahal ini saya tak mengambil contoh di pembelajaran saya olahraga ya. Di situ mesti ada tata tertib. Yang namanya dia melanggar hukum itu mesti melanggar peraturan ya Pak ya. Ada peraturan, orang hidup di situ ada aturan, ada norma. Contohnya tata tertib sekolah misalnya. Itu mesti kalau melanggar ada sanksi yang hukum. Di pelajaran saya misalnya sepak bola atau basket misalnya, jelas ini tidak boleh melakukan pelanggaran di aturan itu Pak, sudah ada tata tertibnya. Kalau misalnya dia melompati lawan sampai jatuh cedera dan sebagainya, kalau dia sampai menendang bola yang sudah dipegang kiper sampai kipernya cedera, itu pelanggaran keras, pelanggaran berat, sehingga dia melanggar tata tertib. Berarti dia diberi sanksi atau hukuman di dalam suatu perbuatan, sehingga membuat pemain itu akan sportif, merubah sikapnya. Oh ya, saya tidak sopan kalau begitu. Misalnya meludahi lawan, itu sangat pelanggaran berat, itu sanksinya dihukum dengan dikeluarkan. Itu kalau dalam pembelajaran sportivitas di pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan seperti itu. Iya. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi otomatis permainan menjadi akan menarik, sportif, lancar dan sebagainya. Menurut Ibu berarti meningkatkan kedisiplinan. Bisa meningkatkan kedisiplinan, Banyak atau sportivitas sedikit? banyak. Banyak. Oke. Yang berikutnya, pertanyaan ketiga, apakah bisa ikut terjawab atau tidak itu berarti dengan adanya jawaban nomor 1 dan 2, yaitu memberikan penghargaan. Kalau ini bukan hukuman, dapat meningkatkan motivasi belajar. Kira-kira bagaimana itu? Setuju? Bisa ya, dapat ya. Banyak atau sedikit itu? Banyak. Ya. Ya. Yang tadi ya Pak Ratu sudah katakan ya. Oke Bapak Ibu, ini maksudnya. Di sini saya memberikan 3 pertanyaan ini kan ternyata jawaban Ibu sudah apa ya? Sudah intinya kalau kita memberikan hukuman kepada anak, baik hukuman positif maupun hukuman yang istilahnya tadi yang mengerikan tadi, kemungkinan bisa masih menambah kedisiplinan. Cuman faktor disiplin yang di anak itu berasal dari luar, faktor ekstrinsik gitu ya. Sehingga ada kemungkinan kalau tidak ketahuan, artinya biasanya dia kena hukuman kan kalau ketahuan, kalau enggak kan enggak, kemungkinan besar dia bisa saja melakukan. Tetapi kalau misalnya disiplin itu berasal dari diri dalam kesadaran siswa sendiri, kemungkinan besar walaupun tidak ketahuan atau apa ya istilahnya tidak ada orang yang tahu di situ, tetap dia akan melaksanakan atau tidak melaksanakan seperti itu. Terus yang berikutnya untuk penghargaan ini meningkatkan motivasi ya Bapak Ibu. Saya punya sedikit cerita. Beberapa tahun ini saya kan kalau ada ulangan itu, ulangan apa ya, bukan ulangan harian tapi kalau apa itu UTS, terus ulangan akhir semester atau ulangan akhir tahun itu selalu gini sama mahasiswa, yang nilainya 80 dapat 50.000 seperti itu selama beberapa kali itu, selama beberapa tahun itu. Bahkan anak yang kelas 7 yang sekarang kelas 8 itu terakhir gini tanya, Pak besok kalau 80 dapat enggak dapat 50. Wah kayak kalau saya sebenarnya ada sih, tapi saya sengaja untuk kalau besok nggak ada ya, karena saya lagi ribet, lagi banyak butuh. Mereka semacam kayak kecewa seperti itu Bapak Ibu. Terus wah ya berarti wis sinau ora tek nganu iki, istilahnya merasa gimana ya? Merasa kalau tidak ada penghargaan ini dari saya 50.000 itu dia semangat belajarnya menjadi justru turun kembali seperti itu. Itu apa yang saya rasakan. Dan di sini juga yang namanya penghargaan itu mungkin bisa saja meningkatkan motivasi belajar anak, tapi sekali lagi itu motivasi yang berasal dari luar. Sehingga kalau suatu ketika motivasi itu dihilangkan
kemungkinan besar anak yang motivasinya sudah tinggi bisa saja menjadi turun, tapi bisa saja, belum tentu belum tentu pasti. Nah, disinilah kenapa kita bicara masalah masalah disiplin positif ini. Disiplin positif ini harapannya bahwa siswa atau siapapun, kita juga mungkin ya sebagai guru itu melaksanakan semua hal yang baik tadi itu berdasarkan dari dalam, tidak karena dorongan dari luar. Itu seperti kalau misalnya kalau berangkat ke sekolahnya jam sekian dapat poin sekian, nah itu kan dari luar juga. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kita lanjut ya Bapak Ibu. Apa masih ada yang perlu didiskusikan atau yang tadi? Cukup ya. Saya cuma ingin menekankan itu bahwa Bapak Ibu ternyata sudah memahami bahwa itu memang berpengaruh, tapi mungkin akan sangat lebih bagus lagi kalau itu datang dari diri dalam siswa sendiri seperti itu, sehingga sifatnya bisa dikatakan kekal seperti itu, bahkan tanpa ada siapapun tetap dia melakukan seperti itu. Lanjut, saya ini ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara bahwa menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Jadi intinya kita mendidik itu adalah menuntun tumbuh si anak sesuai dengan ini, kekuatan kodrat ini. Kalau biasanya sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman seperti itu pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut seperti itu. Jika kita itu menuntun kodrat, jadi kalau menuntun itu ya seperti kalau kita misalnya ibarat orang tua kita jalan sudah nggak begitu kita tuntun gitu. Terus adik kita yang mungkin jalannya masih agak rosa ya menuntun beda. Apalagi kalau kita nuntun bayi beda lagi seperti itu ya, sehingga ibaratnya kita mendidik siswa itu seperti itu, menuntun sampai menuju tujuan, tapi dengan mungkin caranya beda-beda untuk tiap-tiap tiap-tiap anak sesuai dengan masing-masing ini kodratnya seperti itu. Di sini akan saya ulas sedikit tentang perubahan paradigma teori kontrol. Ini teori ya. Nanti kita baca aja ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lanjut, yang penting ini kita akan membandingkan dua teori ini ya. Yang pertama teori stimulus respon, yang kedua teori kontrol Bapak Ibu. Kita yang paling atas ya Bapak Ibu. Untuk teori stimulus respon mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrol tidak demikian, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi beda ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini teori yang stimulus respon. Kalau teori kontrol ini sangat berbeda sekali, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Makanya tadi ada 5 kebutuhan dasar itu untuk mengcover ini. Siswa melakukan kesalahan itu karena apa seperti itu, sehingga nanti tindakan kita juga akan berbeda agar supaya efektif. Yang berikutnya nomor 3, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus stimulus responnya, pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Di sini kolaborasi ya. Dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, yang di sini model berpikir menang-menang, jadi adanya menang kalau di sini. Lanjut. Nah ini lanjut dengan yang tadi, ini juga teori Bapak Ibu ya.
bahwa disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin ini disiplina, yang artinya belajar ya. Berarti tidak menekankan tapi belajar di situ. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Jadi disiplin yang datang dari diri kita sendiri, bukan karena faktor eksternal. Seperti itu. Terus berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Tetapi kenyataannya di budaya kita itu makna disiplin itu telah mengalami sedikit perubahan, bahwa disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung ke sini untuk disiplin itu. Padahal aslinya yang seperti ini, jadi dari dalam seperti Bapak Ibu. Berikutnya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, sehingga kalau sudah ada kata-kata disiplin pasti waduh gitu. Seperti itu biasanya saya sendiri juga kayak gitu, kalau misalnya besok harus disiplin hal apa gitu pasti waduh gitu, seperti itu, karena hubungannya pasti ke sini nanti. Terus bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, padahal pada di atas tadi harusnya ini berhubungan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia, bukan ke arah ketidaknyamanan ini. Lanjut ya Bapak Ibu, ini tentang kebijakan universal. Ini intinya pokoknya gini Bapak Ibu, bahwa nilai-nilai kebajikan itu sudah tercover dalam ini ya, yang disebut apa ini istilahnya profil pelajar Pancasila yang 6 ini: beriman, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi semua semua nilai kebajikan sudah tercover di sini. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penjelasannya ini Bapak Ibu. Nah, ini penjelasannya. Bahwa untuk yang nomor 1 tadi ini termasuk motivasi yang sifatnya dari luar. Yang nomor 2 ini juga motivasi dari luar. Nah, yang nomor 3 ini untuk menghargai diri sendiri, ini motivasi yang sifatnya internal, dan ini merupakan tujuan dari disiplin positif ya. Jadi disiplin positif itu tujuannya jadi agar yang didisiplinkan itu memang datang dari diri mereka sendiri, sehingga sifatnya bisa dikatakan abadi dalam tubuhnya, seperti itu. Lanjut, ini ada cuplikan dari Ki Hajar Dewantara juga, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini yang dikatakan disiplin positif ini. Dia cakap membuat memerintah diri sendiri, sehingga kalau saya hari ini kepengen masuk kelas tepat waktu, itu bukan karena Pak Kepala yang keliling terus lari gitu, enggak, tapi memang dari diri kita sendiri yang memang pengen seperti itu, sehingga insya Allah akan dilaksanakan terus. Tapi kalau faktornya eksternal dari mungkin pengawas gitu, ya mungkin kalau besok sudah tidak ada pengawas ya akan telat gitu. Contohnya saya ini masuk kelas terlambat ya. Nanti tak potong video itu, tidak diri sama instruktur saya, Pak. Potong nanti Pak. Nggak boleh saya menyampaikan itu. Berikan contoh harus baik. Tak potong nanti. Kecepatan. Lanjut kita ke restitusi Bapak Ibu. Oh iya, kalau ada yang ingin disampaikan boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang ingin disampaikan boleh. Ada? Oke, lanjut ya. Kita atau es breaking enggak ya? Es breaking. Es breaking belum ada. Ya, kayak panas-panas saya juga pahit ya, Bu. Nanti aja Bu, matur nuwun, kita selesaikan 60 menit. Oke, kita lanjut ke sini ya Bapak Ibu ya.
Saya ada 49 slide, tapi mungkin tidak akan saya tampilkan penuh semuanya. Sudah saya ukur 60 slide, 60 semenit juga nggak mungkin lah. Kita ke sini Bapak Ibu. Restitusi, ya. Restitusi itu pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya Bapak Ibu, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang enggak down, ya, lebih bahkan bisa lebih kuat. Karena kenyataan kadang saya sendiri kalau misalnya di kampung di RT saya melakukan kesalahan itu untuk kembali ke komunitas RT juga saya agak gimana seperti itu. Saya harus ketemu Pak RT dulu ngomong-ngomong, Pak ini aku kurang kerja bakti ini seperti itu, karena saya merasa tidak kerja bakti seperti itu. Ini anak juga seperti itu, sehingga perlu direstitusi ini. Nanti langkah detailnya di slide terakhir ada segitiga restitusi, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan. Alhamdulillah saya kemarin melaksanakan, tapi karena ada tugas juga itu. Lanjut ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kolaborasi untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang ini Bapak Ibu. Orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, atau ini tujuan mulia tentunya, ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ambil dari ini. Lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi sekarang. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang berikutnya, memperbaiki hubungan. Yang berikutnya itu di situ ada tawaran, bukan paksaan. Jadi mungkin yang merestitusi itu nanti kalau si anak itu masih nggak bisa ngomong, ya berikan beberapa tawaran seperti itu. Terus restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tidak apa ya ini ya. Tidak akan betul N ya. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi ini merupakan cara yang insya Allah bagus untuk dilaksanakan, ya. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan, ya. Jadi tidak melulu pada tindakan yang sudah dilakukan, tapi ke arah karakter ini. Terus yang ke-8 ini yang penting ini, ya, fokus pada solusi. Jadi setelah restitusi harus ada solusinya. Seperti itu. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan ini tentunya kalau kita sebagai guru mungkin restitusi ini ke arah siswa, ya. Tapi jujur kemarin saya ini merestitusi teman saya bisa ternyata, ya. Jadi ada suatu masalah dengan saya, terus saya ingin mengklirkan tapi dengan langkah-langkah restitusi tersebut. Akhirnya juga ada jalan keluar, ya Bapak Ibu, ya. Dulu itu sing biasa itu ada buat diselesaikan, selesai alhamdulillah Bu. Dengan teman saya yang dulu itu, yang Bu itu tahu Bu. Itu kan menjadi semacam kayak apa ya Bu, semacam kayak jangan kan pernah bilang Bu diselesaikan gitu. Itu saya selesaikan dengan seketika, akhirnya clear. Sekarang sudah tidak bermasalah lagi. Ada tergantikan dulu. Ya. Ternyata ini bisa juga dilaksanakan untuk orang selain siswa, ya. Mungkin untuk teman sendiri bisa ini. Dalam bahasa yang restitusi. Restitusi itu pokoknya gini. Saya untuk menyederhanakan susah Bu. Intinya gini. Kalau seseorang melakukan sebuah tindakan kesalahan dengan langkah restitusi tersebut, itu intinya dia itu apa ya? Menyadari kesalahannya, yang pertama, yang kedua nanti iya ada solusi seperti itu, sehingga semuanya akan baik-baik saja seperti itu. Nah seperti itu. Nanti kalau orang yang direstitusi kok diem seperti anak itu kan cenderung diem, tapi kalau orang dewasa kan enggak, itu ya kita pancing-pancing Bu. Biasanya kita pancing-pancing dengan beberapa kata-kata nanti akan keluar seperti itu. Lanjut ya. Kita akan lanjut ke yang ini, keyakinan kelas.
Di sini ada sebuah pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengingat biasanya kita kan kenalnya ini ya, saya aja kenalnya peraturan ya, yang tertulis rapi gitu ya. Ini jawabannya yang ini Bapak Ibu, langsung aja. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini. Kalau cuman peraturan ini mungkin motivasi X-nya yang dominan. Tetapi dengan sebuah keyakinan, bukan peraturan, ininya akan yang muncul. Sehingga harapannya, tapi itu memang mungkin ya sulit. Harapannya anak itu kalau pernah tidak akan melakukan walaupun tidak ada tidak ada yang mengawasi dan sebagainya seperti itu. Terus yang kedua, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan seperti itu. Itu ya, paling intinya di sini kalau saya memahaminya, bahwa ini mendukung sebuah motivasi yang intrinsik dari dalam diri, keyakinan kelas ini. Ini cuman sekedar peraturan kelas, nanti berkembang menjadi keyakinan, terus ke lingkungan positif, dan akhirnya ke budaya. Bahasanya itu dibuat jangan seperti yang di luar. Di sini dengan bahasa yang positif Bapak Ibu, jadi menghormati orang lain. Ini juga dilarang melakukan kekerasan, keselamatan hati orang lain. Yang ini juga nih dilarang menggunakan narkoba. Intinya kalimatnya dibuat yang positif seperti itu. Ini masalah yang tadi mungkin sudah kita bicarakan ya. Jadi bahwa yang namanya penghargaan ini mungkin efek baiknya ada, tapi ada beberapa efek yang kurang baik yang ditimbulkan. Salah satunya ini, ada penghargaan tidak efektif dan sebagainya. Kita langsung aja ke sini. Ini untuk jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita itu istilahnya menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang tapi efektifnya di jangka pendek ini. Kalau jangka panjangnya itu mungkin tidak begitu jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jika saat kehilangan penghargaan ini ada, mungkin dia juga hilang motivasinya atau semangatnya seperti itu. Yang berikutnya ini sekilas saja tidak efektif, alasannya ini salah satunya. Ini hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Terus di sini kurangnya efektif di sini Bapak Ibu. Ini. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ini kayak menghukum ya. Sehingga ada yang kecewa, ada yang sakit hati, ada yang apa seperti itu. Ini terbukti kalau misalnya itu juara kelas, saya nggak juara kok Pak. Kayak sakit. Jadi kalau itu terjadi dulu, kalau saya itu ranking 1 Pak, saya nggak ada ranking terakhir seperti itu. Lanjut ya. Ini merusak hubungan. Lanjut. Nanti akan kita titikkan ke yang lebih penting Bapak. Ini kayaknya Bapak Ibu sudah tahu soal seperti ini ya. Ini salah satu bentuk perbedaan hukuman sama konsekuensi, bisa dibaca, saya bacakan 3 aja. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Yang tampak di sini bahwa anak membenci kedisiplinan, di sini anak menghargai. Kalau hukuman itu kadang ini adanya, tapi kalau insya Allah kalau konsekuensi mungkin ke arah sini menghargai. Terus di sini kalau hukuman ini kemungkinan bisa saja ini konsep diri yang tidak baik ini, tapi kalau ini insya Allah nanti akan lebih baik, minimal lebih baik daripada yang kiri seperti itu. Terus ada lagi di sini anak belajar untuk menyembunyikan sebuah kesalahan. Di sini anak belajar untuk mengakui dan sebagainya. Ini untuk sama dengan tadi ya Bapak. Ini beda ketiga-tiganya. Hukuman, konsekuensi sama restitusi ini. Untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan biasanya kan seperti ini.
konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya kalau A, maka konsekuensinya B, dia sudah ngerti. Tapi kalau hukuman ini kadang dia nggak ngerti, gitu. Tiba-tiba disuruh gini gitu loh, baru dulu 100 kali misalnya. Kalau ini kan tahu, ini anak sudah tahu, kalau saya A berarti akibatnya B, seperti itu. Yang restitusi ini merupakan pilihan. Nah, kalau yang ini kan sesuatunya memang itu yang harus terjadi. Kalau yang ini kan secara mendadak dan harus terjadi. Kalau yang ini kan pilihan, artinya anak ditawari sebuah pilihan, nanti dia inginnya yang seperti apa, seperti itu. Terus di sini juga ada bahwa murid atau anak ini akan cenderung merasa tersakiti ini, sedangkan kalau konsekuensi ini murid anak-anak dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi, kan dia sudah tahu. Terus yang berikutnya kalau restitusi ini mendapatkan sebuah penguatan ya, untuk ini ya, untuk setelah direstitusi. Nah, ini salah satu contoh juga Bapak Ibu tentang apakah dia termasuk hukuman ataukah termasuk konsekuensi. Salah satu contohnya ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini cenderung ke ini ya. Yang ini lari mengelilingi lapangan dan lain. Terus yang ini konsekuensi ini salah satu contohnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini mungkin kalau yang seperti ini anak kadang sudah begitu tumpah langsung bersihkan, karena mungkin sudah tahu konsekuensinya seperti itu. Kadang ya. Lanjut. Nah ini yang penting saya mulai dari sini Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, saya mengutip sebuah pernyataan seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk menginjak ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, atau intinya kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi. Sebuah pernyataan bahwa gini, ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau menyalahi aturan atau melanggar dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, atau melanggar lah istilahnya di sini, sebenarnya dikarenakan karena gagal dia itu dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini kutipan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, walaupun mungkin Bapak Ibu sudah menduganya juga, sudah tahu ya. Di mana yang namanya 5 kebutuhan dasar itu ini Bapak Ibu. Nah ini kalau dikategorikan, yang pertama kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang kedua mungkin ini kesenangan, yang ketiga mungkin di sini penguasaan, yang keempat ini kebebasan, dan juga ini bertahan hidup. Biasanya bertahan hidup ini yang di paling 1 biasanya. Kalau urut ke bawah itu, pertama bertahan hidup, terus ini, tapi ini kayaknya tidak menunjukkan urutan ya. Ini cuma 5 aja. Biasanya ini yang nomor 1 ini bertahan hidup, terus kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga siswa pun kalau dia itu melakukan sebuah pelanggaran kemungkinan besar dan saya bisa dipastikan dia itu karena tidak terpenuhinya ini. Nanti akan saya berikan satu contoh kasus ya Bapak Ibu, dan ini kasus ini nyata yang mengalami Bu Eni ini, guru SD di daerah Prambanan, teman saya ya. Kebetulan sering cerita-cerita sama saya. Nah, sekarang kita akan ke sini Bapak Ibu. Ini nah ini kasusnya ini Bapak Ibu. Ini kasus yang nanti akan saya sampaikan, mudah-mudahan Ibu nanti Bapak Ibu bisa menganalisis gitu. Bahwa di sini Ibu guru Eni, memang namanya Bu Eni ini, wali kelas 9, bukan wali kelas 9, dia SD. Ya, sedang diwali ajar kelas 6 ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, namanya Tommy itu aja. Beberapa anak telah mengeluh bahwa Tommy sering kali meminta bekal makan siang ya mereka dengan cara paksa. Nah pertanyaannya ini, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Eni, apa yang akan Anda lakukan? Itu pertanyaan. Mungkin ada yang mau menjawab, mungkin pernah mengalami. Kalau saya belum ya, kalau Bu Eni ini pernah ya. Coba Oh ya.
Bu Eni itu tidak semuanya orang tuanya tidak mampu. Ya, jadi Bu Eni bisa mengkomunikasikan dengan orang tua di antara anak-anak yang di kelas itu yang memiliki kelebihan rezeki dan memiliki keikhlasan untuk membantu orang lain, sehingga saat membekali anaknya dia bisa memberikan bekal yang lebih dari porsi yang dibutuhkan anaknya, sehingga dia bisa berbagi pada Tommy. Dengan demikian Tommy tidak perlu meminta paksa pada siswa yang lain, atau Bu Eni sendiri mungkin bisa mencarikan solusi lain untuk Tommy yang ini mungkin terpaksa karena tidak diberi bekal oleh orang tuanya, sehingga dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup itu makan. Nomor satu ya Bu ya. Iya, Karena untuk kebutuhan bertahan hidup. hidup itu makan, ya. Sehingga dia menimbulkan perilaku negatif karena Tommy tidak punya solusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Tommy butuh bantuan orang lain, terutama dari gurunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Anu ya atas jawabannya. Salah satu kemungkinannya itu, tetapi itu tadi saya dibalik gitu ya. Jadi yang pertama kita tahu bahwa si Tommy itu melakukan ini karena memenuhi kebutuhan hidup, mungkin karena orang disangoni nggak pernah disangoni bapaknya, karena mungkin orang tuanya tidak mampu seperti itu, terus karena terpaksa dia meminta bekal makan siang ke temannya secara paksa. Nah, itu solusi yang bisa dilakukan seperti itu. Tetapi kalau misalnya si Tommy ini setelah kita cari tahu, kita diungkap ternyata bukan karena itu, dia itu sebetulnya didetokeh, tapi karena memang sok berkuasa di kelas itu, nanti solusinya mungkin tidak seperti itu ya Bapak. Jadi istilahnya dibalik nanti Bu. Jadi mengungkap dulu si Tommy itu kenapa melakukan itu. Begitu ketemu karena memang bertahan hidup, mungkin solusi itu tepat sekali dulu. Tapi kalau misalnya ternyata dia bukan itu, tapi karena kepengen dianggap dianggap hebat gitu, juga jagoan, mungkin solusinya lain. Kalau di solusi itu mungkin dia tetap akan melakukan, karena memang dia enggak lapar kok, dia itu mungkin cuma direbut aja terus entah makan atau enggak ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk menangani sebuah kasus ini kita perlu tadi yang 5 tadi ya. Dan nanti solusi yang kita berikan, kita sebagai istilahnya ya sebagai dokter gitu ya, itu akan tepat dan tidak akan tidak akan sia-sia. Coba bayangkan kalau misalnya kita pukul aja, misalnya Tony itu begini mungkin karena dia berlapar, ternyata bukan. Itu kalau dikasih terus ya tetap akan memaksa terus karena akan masalahnya bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu. Ini ada kasus lagi tetapi terlalu tapi tidak apa-apa kalau mungkin kita coba. Nah, kita akan dari sini, dari kebutuhan dasar ini kita akan menginjak ke posisi kontrol Bapak Ibu. Ini yang juga penting akan saya berikan. Mengapa tadi saya cepatkan, karena yang penting yang ini tadi sama yang ini. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Yang kedua ini sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Untuk yang pertama kita dari sini ya. Contohnya di sini penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ya. Kalau dengan kosakata ini, kalau kamu tidak melakukannya awas, rasakan. Seperti itu penghukum. Berikutnya biasanya hasilnya ini memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong dan sebagainya. Terus berikutnya kaitan dengan dunia berkualitas ini, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas.
berikutnya untuk murid berkata biasanya jadi ini ya, biar kan saja nanti juga marah-marah. Terus berikutnya ini kalau sudah dapat seperti ini nanti. Terus berikutnya dampak pada murid ini bisa saja mengulangi sebuah kesalahan kalau kita memposisikan sebagai ini. Terus yang berikutnya kalau kita memposisikan sebagai ini, sebagai pembuat orang atau siswa kita bersalah, nah ini yang guru perbuat ini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dan sebagainya. Ibu kecewa kamu melakukan itu ya. Ini memancing untuk ini merasa bersalah. Terus kalau guru berkata ini kamu seharusnya kamu sudah tahu, terus ibu lelah sekali mengatakannya karena mungkin sudah berulang-ulang. Kalau lebih lagi ibu stres seperti ini ya. Biar dia merasa ada salah gitu loh. Terus siswanya. Terus biasanya ini menyembunyikan, mengangkat masih ini ya. Masih apa? Iya, terus berhubungan dengan dunia berkualitas ini, murid meletakkan guru di dalam dunia gitu ya. Terus berikutnya cuma di bibir aja begitu ya. Terus bisa saja dampaknya merasa ini karena tadi dia apa ya, ibu stres itu. Terus sebagai teman yang ketiga, ini guru berkatanya gini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang kedua, ini kalau guru berkata ini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau dan sebagainya ya. Terus hasilnya ini sebuah apa ya, karena dia posisinya sebagai ini ya. Terus untuk dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, sehingga dia bergantung ya. Terus murid berkata, saya pikir bapak atau teman saya, ternyata begitu. Terus di sini adalah dampaknya lemah, tidak mandiri ini yang khawatir. Siswanya menjadi tidak begitu mandiri karena tergantung. Keempat, sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini menghitung dan mengukur. Jadi mungkin cuman mengamati terus semacam kayak tanya-tanya, cek-cek gitu ya. Macam itu. Terus misalnya pertanyaannya ini gitu ya. Terus hasilnya ini menyesuaikan diri bila diawasi ini ya. Terus berhubungan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia ini. Terus siswanya ini berapa banyak bintang yang saya harus punya, berapa halaman ya harus cari dan sebagainya ya. Terus berikutnya ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah sekarang yang terakhir ini yang paling bentok ini ya. Sebagai manajer di sini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ini hampir-hampir sama dengan ini ya, tapi ini sekedar memantau saja. Kalau di sini mengajukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah betul. Terus ini contohnya apa yang kita yakini, keyakinan kelas, terus karena keyakinan kelas di sekolah semua apa seperti itu. Apa yang bisa kau kerjakan? Nah ini apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan yang tadi dan sebagainya. Di sini hasilnya menguatkan, nanti harapannya akan dihasilkan pribadi murid yang lebih dari ini ya. Ini ya, mana ini? Ini ya, menguasai diri, bagaimana cara memperbaiki diri, sehingga harapannya mungkin dia bisa merestitusi dirinya sendiri atau merestitusi temannya. Ini meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah pertanyaan saya dari kelima ini, yang terbaik yang mana berarti? Yang ini ya, yang manajer ini ya. Tapi betul ini melibatkan namanya nanti segitiga restitusi yang akan kita bahas setelah ini. Saya tidak akan menanya Bapak Ibu di posisi mana. Mau cerita oke? Terima kasih Pak ya. Memang itu kepada anak-anak kita juga sudah sering mengalami. Terutama tadi yang Bapak Eri katakan itu membuat orang merasa salah. Pernah menangani hubungan konseling itu anaknya susah ke sekolah, sulit diatur. Pokoknya dari wali, dari
berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya belum ada. Nah, suatu saat orang tuanya itu datang, terus berhadapan juga dengan anaknya, dan juga kita bersama orang tuanya sampai mengatakan juga seperti yang di situ, memang iya. Nak, kok ya kamu berpikir ibu itu sudah lelah, ibu itu sudah stres untuk ngatur kamu. Nah, ini memang betul kenyataannya Pak ya. Nah, akhirnya semua juga ya. Besok sudah tidak boleh diulang lagi dengan konsekuensinya, karena salah satu kejadiannya adalah berangkat ke sekolah pakai motor tapi tidak sampai sekolah, tapi terus diangkat konsekuensinya adalah ke sekolah diantar tidak usah pakai motor. Nah, apa yang terjadi karena awalnya juga memang merasa itu hanya itu tadi, sifatnya membuat orang merasa bersalah. Nah, keberlanjutannya anak itu bukannya ke sekolah tanpa motor, justru mencari motor itu dengan sembunyi-sembunyi dan akhirnya ke sekolah juga tapi tidak sampai ke sekolah dan membawa motor. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa ketika kita itu membuat orang merasa bersalah, ternyata hasilnya juga tidak bisa mengevaluasi diri dan justru malah menambah masalah lagi, begitu Pak. Kemudian untuk yang manajer itu memang betul ketika kita mengungkap seseorang itu hendaknya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali perasaan anak sehingga tidak menyalahkan. Seperti contoh, mengapa perbuatan itu kamu lakukan? Apa yang menjadi tujuan perbuatan itu kamu lakukan? Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan bisa paling tidak bisa mengungkap perasaan anak dalam melakukan kesalahan. Dan harapannya nanti dengan pertanyaan seperti itu perasaan anak yang melakukan kesalahan itu bisa berubah menjadi logika yang dia lakukan sehingga merubah perbuatan yang menyalahi itu menjadi hal yang konsekuensinya lebih baik. Saya kira itu Pak pengalaman. Terima kasih. Bu Sutristra menceritakan yang pernah dilalui ya Bu ya. Jadi pernah sebagai ini ya. Terus pernah juga di sini ya. Kalau di sini hasilnya gimana Bu tadi? Hasilnya siswa? Ya. Jadi mengusulkan mengusulkan solusi ya. Terus itu berlangsung sudah berapa lama Ibu? Peristiwa itu? Ya, waktunya. Suatu saat dia sudah bisa untuk menyampaikan konsekuensi apa yang konsekuensinya pertama dilakukan belum. Oh ya. Ya, masih proses sih berarti ya. Nah, ini kalau kita sebagai manajer ini ada hubungannya dengan yang ini Bapak Ibu kita yang terakhir ya. Kalau ini mungkin mudah aja ya. Coba ini kita terbalik. Saya kecewa, ini sebenarnya nggak muncul ya. Saya kecewa sekali ya, ini membuat rasa bersalah. Terus kalau kayak gini, kamu sudah pernah ini mendukung, terus kalau kata-kata ini sebagai teman, dan saya kadang sok lebih jangan ke sininya, Bapak Ibu, ke arah sininya. Di sini, apakah kamu mau mendapatkan stiker ini pemantau? Kalau sebagai manajer ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Jadi siswa nanti akan mengungkapkan restitusinya, dia akan mengungkapkan caranya gimana 1, 2, 3 seperti itu. Bahkan mungkin tidak cuma satu yang dianukan siswa. Iya nanti. Kalau sebagai penghukum ini, ini salah satu kamu selalu ini kata-kata ya. Kalau arahnya ke situ balik. Ini sedang ya kita mungkin ke yang terakhir ya Bapak Ibu, yang saya sampaikan bahwa ini ada hubungannya dengan tadi bahwa di sini adalah seketika restitusi ya Bapak Ibu ya. Di sini biasanya dimulai dari yang ini menstabilkan identitas ya. Ini. Terus di sini contohnya ini kamu bukan satu-satunya yang pernah bersalah ini gitu ya.
Terus setiap orang pasti pernah melakukan mungkin kesalahan. Jika jangan sampai ini dilakukan, jangan sampai anak itu merasa down gitu loh. Dia dipanggil, misalnya dia melakukan kesalahan dipanggil, kalau dengan adanya penstabilan identitas ini dia tidak merasa apa ya, turun gitulah mentalnya seperti itu. Terus lanjut ke yang ini Bapak Ibu, validasi kebutuhan ini. Di sini salah satu contohnya ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya, kenapa kok bajunya tidak dimasukkan seperti itu dan sebagainya. Di sini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya yang lain seperti itu. Ini salah satu contoh aja. Tapi biasanya yang keluar ini biasanya, kenapa itu kamu lakukan. Yang terakhir ini menanyakan sebuah keyakinan atau keyakinan kelas. Di sini mungkin ditanya bahwa nilai-nilai apa yang sudah disepakati di kelas atau di sekolah seperti itu. Terus nanti solusinya gimana terusnya seperti itu dan sebagainya. Sehingga harapannya kalau kita melakukan ini mungkin kita mendekati yang tadi yang paling kanan tadi seperti itu. Untuk ini ada studi kasus tapi panjang ya. Ini cuma gue aja tadi kalau misalnya waktunya masih banyak. Sebagai contoh inilah, saya jangan aja masih ada waktu sekitar 3 menit ya, 4 menit. Ini Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam pada sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah ya. Nah ini yang kata-kata ini sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Ini Pak Lukman sebagai bagian penghukum ya, ini kelihatan sekali. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sehingga si Sabrina ini selama 1 hari itu nggak keluar ya, cuma di dalam kelas saja karena dia tidak pakai sepatu ini. Pertanyaan pemantiknya kan ini dulu ya. Betul, sebagai penghukum ya. Indikatornya apa indikatornya ini? Kata-kata ini ya. Ini sudah melanggar, padahal Sabrina berusaha menjelaskan tadi ya. Ini sekarang copot. Nah indikatornya 2 ini. Terus yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang dia katakan salah satunya, mungkin ini Bapak Ibu jawaban saya pada waktu itu kemarin, apa yang membuat kamu terburu-buru jika salah pakai sepatu? Apa kamu bisa meminta seseorang untuk membahagiakan? Karena Sabrina diam. Jika saya kasih, apakah bisa itu? Terus apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini tanpa hukuman? Sehingga ini enggak. Terima kasih. Mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak lah, mungkin menambah ya apa yang kita ketahui tentang bagaimana kita harus memperlakukan siswa dan sebagainya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk yang terakhir kali, monggo kalau ada. Ada? Mohon maaf, mungkin saya hanya menambahkan saja, sebenarnya sudah benar yang disampaikan Pak Heri tadi, yang terakhir tadi Pak. Yeah. Segala sesuatu permasalahan itu harus dicari akar permasalahan dulu, apa penyebabnya, kenapa, bagaimana dan sebagainya, kemudian melakukan restitusi bagaimana sehingga jangan sampai anak itu merasa dendam, benci sama yang memberikan tindakan itu Pak. Sehingga kita sebagai guru itu perlu mengetahui dulu
andaikan saya itu lebih lama bisa ngomong-ngomong dengan Lutfi pada saat saya dulu ngurus HP hilang itu, mungkin saya akan nangis Pak Ibu. Sehingga kita itu perlu mengetahui latar belakang siswa, akar masalahnya apa dulu, jangan langsung menghukum, mengecas dan sebagainya sehingga menyebabkan anak itu benci pada kita, dendam, malah mungkin bisa berakibat anak itu malah berulah yang melebihi sehingga kok malah tambah apa, awas sih nek kowe ora munggah kowe ora tak biji. Itu suatu ancaman yang sangat menyakitkan dan merendahkan atau tidak memberikan motivasi menurut saya. Sehingga perlu diberi penguatan bagi Pak untuk agar dirinya, pribadinya itu bisa menjadi apa ya, memperoleh tempat di manapun gitu Pak. Maksud saya sehingga apa ya, maksud saya itu intinya itu jangan sampai membuat anak itu malah berulah yang lebih dan membenci kita, dendam. Tadinya manut, tertib, sopan, malah berkata yang jelek-jelek kepada kita misalnya. Itu salah satunya menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas yang disampaikan Bu Istina. Memang yang namanya merestitusi itu tujuannya itu loh. Jadi agar supaya apa ya, hasil terakhirnya itu baik seperti itu. Jangan sampai itu tadi malah justru apa ya, siswa itu seperti itu. Mungkin ada lagi, satu lagi. Menambah dari Bu Istina, hampir di sekolah kita atau banyak anak-anak kita itu yang tadi sesuai disampaikan Pak Heru, anak-anak yang kebutuhan dasarnya itu terutama kasih sayang ini yang sekali lagi perlu kita cermati dan kita berhati-hati karena memang latar belakang anak-anak kita itu unik-unik dan terutama kasih sayang ini sampai juga menimbulkan dendam Pak. Nah ini ada juga anak kita yang masih kita harus mengembalikan dengan teknik restitusi itu, yaitu sampai dendam dan bahkan dengan ibunya sendiri, bahkan dengan orang di sampingnya yang karena awalnya juga latar belakang juga orang tuanya, bapaknya terutama itu juga nggak jelas, terus dari keluarganya satu rumah itu dulu beberapa anggota keluarga, dan kalau kita melihat langsung memang seperti yang dikatakan Bu Istina itu, andai kata kita yang menerima atau mengalami hal seperti itu, justru kita nggak akan bisa gitu. Nah, makanya mari kita bersama-sama untuk menghadapi anak-anak kita dengan penuh kasih sayang sehingga nanti paling tidak kebutuhan dasar kasih sayang ini bisa terpenuhi dan bisa menimbulkan motivasi yang lebih tinggi lagi untuk bisa sekolah yang lebih baik. Terima kasih. Terus atas yang disampaikan oleh Ibu Sudres ya. Mungkin untuk apa ya, penyampaian saya akhiri dulu nih Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih secara pribadi, mengucapkan terima kasih atas kerjaan Bapak Ibu sehingga minimal tugas saya sebagai CGP terpenuhi. Yang kedua, mudah-mudahan selain itu apa yang kita bicarakan di sini tetap bermanfaat bagi kita dan bagi sekolah kita seperti itu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.